Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-17. Demikian firman berkata, "Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Saudaraku yang terkasih, tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah Allah yang melihat dan memulihkan. Saudara, penderitaan seringkali membuat kita merasa terabaikan, seolah-olah Tuhan hanyalah penonton yang begitu jauh dari keramaian pergumulan kita. Namun kisah kenangan bangsa Israel yang kita baca pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bukanlah sosok yang begitu jauh dan pasif. Dia adalah Allah yang pribadi. Dia tidak hanya sekedar melihat daftar penderitaan kita, melainkan turut merasakan setiap tetes air mata yang jatuh sebagai bagian dari perhatiannya yang mendalam. Kehadirannya di tengah kelelahan kita bukanlah tanda pembiaran, melainkan persiapan untuk sebuah intervensi yang membawa perubahan besar. Saudara, secara keseluruhan kitab Keluaran pasal 3 ayat 16-22 mengungkapkan identitas Tuhan sebagai Allah yang bertindak. Melalui panggilan Musa, Tuhan menunjukkan bahwa kepeduliannya selalu berakhir pada langkah nyata. Bagi Tuhan, melihat dan mendengar bukan hanya sekedar tahu, melainkan sebuah komitmen mendalam untuk merangkul pergumulan kita dan membekali langkah kita menuju masa depan yang penuh berkat. Janjinya tentang negeri yang melimpahkan susu dan madu adalah simbol dari rencana perubahan besar dari identitas budak yang terhina menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat di bawah naungan kasih Allah. Saudara, renungan ini tentu mengajak kita untuk menaruh percaya penuh pada Allah sepenuhnya, melampaui beban-beban kita yang kita tahu hal itu tidak luput dari pengamatan Allah. Saat kita merasa terjebak dalam Mesir sebagai lambang dari persoalan kita, baik itu persoalan ekonomi, kesehatan maupun batin, ingatlah bahwa Allah sedang bekerja di balik layar untuk merencanakan jalan keluar. Penerapannya adalah bagaimana kita tetap melangkah dalam iman. Mari menyadari bahwa Allah yang menuntun Israel keluar dari tempat tinggalnya di mana mereka diperbudak merupakan Allah yang sama, yang hari ini pun berkomitmen untuk mengubah air mata kita menjadi aliran kegembiraan yang baru. Karena itu kita patut untuk bersyukur memiliki Allah yang terus aktif mendampingi dan beserta kita menyertai hari-hari kita yang mungkin tidak lepas dari pergumulan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami bisa bangun dari tempat tidur kami dengan kekuatan yang baru dan dengan fisik dan semangat yang juga baru. Kami berdoa ya Bapa, biarlah hari ini kami bisa lewati dengan meletakkan percaya kepada Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berpisah dan bukan Allah yang pasif untuk melihat dan mengamati pergumulan kami, melainkan Allah yang bertindak bersama dengan kami menuju pembaharuan hingga terjadinya sebuah pemulihan
bagi kami atas persoalan-persoalan yang kami alami saat ini. Terima kasih Bapa, kami mulai mendapatkan kelegaan dan terus berharap kepadamu karena Engkau adalah Allah yang begitu aktif mengerjakan yang terbaik untuk masa depan kami yang lebih baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.